Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti. Di video kali ini kita akan membahas sama-sama mengenai model pembelajaran Vogel. Yuk simak sama-sama apa itu model pembelajaran Vogel. Model pembelajaran Vogel atau Process Oriented Coach Inquiry Learning adalah metode pembelajaran yang menekankan proses belajar siswa untuk menemukan konsep inti dengan petunjuk yang telah disiapkan guru. Vogel merupakan metode yang menekankan pada proses dan konsep inti dari pembelajaran. Kok bisa sih? Komponen proses meliputi bagaimana menerima, mengaplikasikan, dan menghasilkan pengetahuan. Sedangkan konsep isi merupakan struktur dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, selain itu, kegiatan dalam Vogel dirancang dalam proses pembelajaran inquiry yang terbimbing. Tahukah Anda apakah itu inquiry? Inquiry merupakan proses pembelajaran di mana siswa mengeksplorasikan seluruh sumber daya yang ada untuk memperoleh pemahaman. Metode inquiry menjadikan siswa memahami tentang kemampuan dan potensi yang dimilikinya, dan bagaimana dia juga apakah dia memahami mengenai konsep yang telah diberikan oleh guru. Inquiry terbimbing merupakan aktivitas inquiry yang dibimbing oleh guru untuk mengatur alur berpikir siswa dalam menemukan konsep. Nah, betul kan, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai apa nih? Banyak nih pertanyaan dari teman-teman kalian mengenai materi kita hari ini. Padahal Ibu sudah beritahu materi kita hari ini adalah mengenai apa, yo? Jadi materi kita hari ini adalah mengenai unsur. Stop. Jangan berpikiran negatif dulu. Kita tidak akan membahas bagaimana ini dengan ini, tapi kita akan menemukannya atau bagaimana caranya. Selain kalian, Ibu pun akan mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini. So, simak ya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa soal dan kalian harus menjawab soal-soal tersebut. Oke? Nina, Bu Guru memberikan banyak soal. Menurutmu kalau kita menghitung yang ini bagaimana ya? Kalau pakai omusanya gimana? Masuk akal nggak? Oh gitu. Bisa. Oke. Nomor selanjutnya gimana nih? Nah, selanjutnya. Udah. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Runa, kan kita tadi udah nyari tuh jalannya. Dapat ya kita rumusnya kan. Kalau kita menghitung jumlah proton itu menggunakan rumus. Ternyata jumlah proton itu sama dengan nomor atom loh. Nah, terus kalau kita menghitung jumlah neutron itu jumlah neutron dilambangkan dengan sigma n, sehingga A di sini adalah sebagai nomor atom, dan Z adalah sebagai nomor massa. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah neutron sama dengan nomor massa kurang nomor atom. Seperti itu. Paham ya? Sudah paham? Baiklah. Coba kita cek dulu. Ini ada contoh. Ibu guru tadi memberikan kita soal, tapi di bukunya Rumi punya soal. Nah, di sini ada kita menghitung jumlah neutron. Oh, terbalik ternyata. Kita terbalik, teman-teman. Ternyata ketika kita menghitung jumlah neutron, A dikurang Z. A tadi adalah nomor atom dan Z adalah nomor massa. Nah, kita tadi benar atau enggak nih? Kita tadi A itu adalah sebagai, oh iya benar, kita tadi terbalik menghitungnya. Nah, di sini kita bisa melakukan koreksi, teman-teman.
seperti itu. Bagaimana Run? Udah ngerti penjelasan dari Nina? Ya baiklah ya, jadi kita masih ada satu lagi nih, apa nih yang belum dihitung? Satu lagi, jumlah elektron sigma E. Untuk menghitung sigma E, kita hanya bisa menghitungnya menggunakan Z kurang 1 atau nomor massa dikurang 1. Itu adalah rumus yang gimana anak-anak ibu udah ngerti pertanyaan-pertanyaan yang udah tadi sudah didiskusikan sama teman-temannya? Masih ada kurang ngerti atau perlu jelasin lagi sekali lagi? Oh, ternyata udah ngerti ya. Jadi ibu mengambil kesimpulan supaya kita dapat menemukan konsep yang mudah diingat. Jadi nomor proton sama dengan nomor atom, kemudian kita mencari jumlah neutron sama dengan nomor atom dikurang nomor massa, dan ketika kita mencari jumlah elektron, nomor massa dikurang 1. Seperti itu ya, udah mulai ngerti. Nah, jadi kita ada nih, ibu punya contoh ini. Kalau tadi kita membahas mengenai soal yang mudah ditemukan, sekarang ibu akan sedikit menjelaskan mengenai contohnya. Di sini ibu baca buku yang berisikan mengenai contohnya adalah radioisotop dalam bidang peternakan. Nah, kok bisa pemanfaatan teknik peruntut untuk peternakan yang bersifat in vitro menggunakan isotop P13, S35 dan C14 sebagai peruntut radioisotop pengukur jumlah parameter. Nah, ternyata bisa ya. Nah, isotop P32 dan S35 ini digunakan untuk mengukur sintesis protein mikroba di dalam rumen, sedangkan C14 untuk mengukur efisiensi pemanfaatan energi oleh mikrobarumen. Nah, saat ini teknologi UMMB telah banyak diterapkan di berbagai daerah ternyata. Nah, benar nih, sebagai hasil introduksi teknologi melalui kerjasama Litbang Koperasi Pertanakan I dan IPEKDA. Ternyata sumber tulisan ini diambil dari kimia.upi.edu. Ternyata kita bisa menemukan banyak contoh-contoh yang sering kita ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya seperti ini ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar kimia. Ibu harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Thanks for watching this video. I hope you like this video. Comment and don't forget to subscribe my channel. Dadah!